Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. Bapak Ibu jamaah salat maghrib rahimakumullah. Pada kesempatan malam hari ini tidak lupa di awal pertemuan kita saling memberi nasihat untuk menjaga ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Khususnya kita sudah berada di bulan Sya'ban, di mana bulan Sya'ban itu bulan diangkatnya amal soleh kepada Allah. Rekapan 1 tahun dari Ramadan yang dulu sampai Sya'ban, penyetorannya itu kepada Allah itu di bulan Sya'ban. Tentunya ini kita tidak tahu dalam bentuk apa, tetapi rekapan itu ada di dalam sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga Rasulullah itu kepengen pada tulisan terakhir catatan amal itu kondisinya dalam kondisi berpuasa. Ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, sudah kemarin kita singgung bahwa beberapa hadis yang sahih menjelaskan tentang keutamaan malam nisfu Sya'ban, di mana Allah mengampuni kepada seluruh makhluk kecuali 2 orang, yaitu limusyrik, orang yang musyrik, yang kedua adalah musyahid, orang yang bermasalah, bertengkar dengan saudaranya. Jadi seharusnya setiap kita berinteraksi ya, dengan siapapun, permasalahan itu segera diselesaikan. Jangan ada dendam. Kalau seandainya kedoliman yang dilakukan orang lain itu sangat kecil, maka direlakan saja. Daripada kita mikir terus tidak ada ujungnya. Misalnya jenengan diutangi orang, misalnya diutangi 3 juta, bayarnya 1 tahun kemudian, ternyata dihubung-hubungi HP mati atau dihubungi HP hidup cuman nggak pernah diangkat dan lain sebagainya. Kalau jenengan SMS juga nggak dibales, sampai bertahun-tahun mungkin nggak balik-balik. Ya udah, daripada jenengan itu mikir sesuatu yang ya mungkin kalau kita anggap 3 juta besar ya besar, cuman tenaga kita, hati kita untuk memikirkan 3 juta bertahun-tahun itu sudah sebuah hal yang berat gitu. Ya wes lah, di SMS saja sudah, saya relakan aja daripada saya pikiran tiap hari dan kamu juga nggak tahu kondisi kamu kayak apa gitu. Nah, lebih baik kalau ada kedoliman
yang sifatnya itu bisa dimaafkan, dimaafkan saja. Orang mukmin itu tidak menyimpan dendam. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, walaupun pada waktu beristirahat kemudian ditodong pakai pedang, ditanya, kamu sekarang yang menyelamatkan siapa Muhammad? Nabi Muhammad mengatakan yang menyelamatkan itu adalah Allah. Kemudian pedangnya terjatuh, diambil oleh Nabi Muhammad SAW. Sekarang yang menolong kamu siapa? Dia terdiam. Tidak kemudian dimanfaatkan Rasulullah SAW untuk menyakiti. Pedangnya dikembalikan, dia ngelayar pergi gitu aja. Jadi sebuah apa istilahnya ya, akhlak yang bagus itu adalah akhlak taghaful. Taghaful itu pikiran kita jangan disibukkan oleh kekurangan-kekurangan orang lain gitu, oleh kedoliman-kedoliman orang lain. Kalau pikiran kita disibukkan oleh kedoliman-kedoliman orang lain, kita juga ikut tidak bahagia. Ketemu si fulan, utangnya belum genap, kita ketemu juga gak enak, akhirnya kita milih jalan yang lain. Atau ada masalah dengan tetangga, gara-gara air yang jatuh mungkin di tanah kita, kemudian kita juga tidak akur, setiap ketemu melengos dan sebagainya. Lebih baik kita menghentikan semua itu untuk supaya kita hidup lebih baik. Itu namanya sifat taghaful, tidak terlalu peduli dengan kekurangan dan kedoliman orang lain. Apalagi yang kita pikirkan itu dia tidak memikirkan gitu. Kita hanya mikirin, dia nggak pikirin kita, ya repot gitu. Ya, mendingan kita memaafkan dan berbuat baik. Itu khususnya di bulan Sya'ban ini, supaya kita dapat ampunan dari Allah, kita bebaskan diri kita dari masalah-masalah dengan orang lain. Ya, kalau memang bisa diselesaikan cepat ya diselesaikan. Ya. Kita akan melanjutkan tafsir surat Al-Hajj. Kita masih di bunyi yang terakhir dari ayat 29. Kita baca 29 dan 30 ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. Kemudian mereka hendaknya menyelesaikan manasik mereka, apakah itu tawaf, apakah itu manasik-manasik yang lain ya, dari ibadah haji. Wal yufu nudurahum, dan hendaknya mereka menepati nadar-nadar mereka. Wal yatawafu bil baitil atiq, dan yang terakhir mereka hendaknya tawaf di Baitul Atiq, yaitu Ka'bah. Jadi nanti kalau kita
pergi umroh atau pergi haji itu adanya namanya tawaf wada. Tawaf wada itu tawaf perpisahan. Bagi kita yang laki-laki ya bisa, hukumnya wajib gitu. Tapi bagi wanita yang haid atau ada halangan sakit dan lain sebagainya itu tidak atau gugur kewajiban. Menurut jumhur tawaf wada, tawaf perpisahan itu hukumnya wajib walaupun bukan merupakan rukun haji. Jadi wajib haji. Jamaah sekalian rahimakumullah, di sini Ka'bah disebut Baitul Atiq. Hendaknya mereka tawaf di Al-Baitul Atiq. Bait itu rumah, Al-Atiq itu yang kuno, yang umurnya lama. Jadi para ulama di sini di tafsir Ibnu Katsir, kenapa Ka'bah dinamakan Baitul Atiq? Itu ada beberapa riwayat dari tabi'in juga. Seperti Hasan Al-Basri, salah satu tabi'in yang sangat populer, disebut Baitul Atiq karena Ka'bah ini adalah rumah ibadah pertama yang Allah ciptakan, sehingga dia yang paling lama gitu, paling kuno, itu Baitul Atiq. Jadi memang dialah yang paling tua, rumah ibadah tertua, itu menurut Hasan Al-Basri. Ada juga riwayat dari Ikrimah. Ikrimah ini juga merupakan tabi'in. Innama summiya al-Baitul Atiq, dinamakan Ka'bah itu Baitul Atiq, rumah yang Atiq, itu dari kata a'taqa yu'tiku, yang dibebaskan. Li'annahu u'tiqa yaumal gharaq yamana Nuh, karena dia dibebaskan dari kesyirikan kaum Nabi Nuh saat terjadinya banjir. Jadi disapu semua kan, yang tadinya di samping-samping Ka'bah itu ada Waddan wala Suwa'an wala Ya'uq wa Nasra, itu nama-nama orang soleh yang dibikin oleh kaum Nabi Nuh. Ya, itu adalah nama-nama orang soleh yang dibikin patung, gunanya mengingatkan akan kebaikan tapi malah disembah. Makanya ada patung yang 3 dimensi, kalau bukan untuk mainan, kalau ijeh dipakai untuk mainan anak-anak jenengan nggak apa-apa. Kayak apa namanya, gambar orang bawa pedang, itu kan 3 dimensi yang bentuknya kayak patung gitu. Yang sifatnya direndahkan, dihinakan nggak masalah dimainkan. Tapi kalau sudah anak jenengan dewasa dan nggak main itu, nggak usah disimpan, dikasih anak yang lain atau dihancurkan aja. Karena kalau sudah nanti disimpan, apalagi ditaruh di popet gitu, setan itu seneng yang namanya patung-patung kayak gitu. Karena dia sudah tidak dihinakan, tetapi justru malah dipasang. Saya itu sempat kaget di Tenggilis itu, ada, tak kirain tuyul ya, ternyata patung gitu, ditaruh di pinggir jalan dekat kuburan. Kan gelap-gelap kok ono anak kecil di situ. Karena tak parani itu, oh anak pelontos patung gitu, patung gitu. Gini tuh nggak usah dipelihara. Kepala, misalnya kepala rusa itu nggak usah, ya nggak usah dipasang. Dihancurkan yang berbau patung-patung itu.
atau boneka yang sudah tidak dipakai lagi oleh anak jenengan karena udah gede-gede, dihancurin aja, ya, nggak usah disimpan gitu. Usahakan rumah jenengan itu terbebas dari patung-patung itu, kalau memang bukan untuk mainan. Tapi kalau jenengan masih punya cucu, ya kadang dia main di atas meja gitu, ya, tak apa-apa. Dihinakan dia, karena biasanya anak-anak itu setelah ditata itu langsung dijotos gitu, ya kan ya. Namanya anak-anak itu, habis ditutup bagus dijual ini, dihancurkan lagi, ditoto lagi, tidak apa-apa. Kalau untuk mainan, sebagaimana yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam biarkan Aisyah itu ada mainan dari boneka gitu. Aisyah itu kan waktu dinikah Rasulullah itu kan masih kecil, ya suka mainan boneka sama teman-temannya, ya kan. Dinikah itu umur berapa? Nomor 6 tahun. 6 tahun itu kelas 1 SD, ya kan. Kalau kita ya kelas 1 SD. Waktu Rasulullah datang, Aisyah itu lagi main sama teman-temannya. Setelah Rasulullah datang itu pada lari temannya gitu. Temanmu kemana? Pada sembunyi gitu. Ya memang begitu ya. Aisyah itu ketika menikah dengan Rasulullah SAW itu masih kecil dan ada mainan dari boneka gitu. Tetapi jangan sampai yang namanya boneka itu dipakai untuk pajangan, jangan dimuliakan. Kalau dia dihinakan nggak masalah, tapi kalau dimuliakan itu akan menjadi masalah. Nah, pada banjirnya Nuh itu, Ikrimah ini yang bilang ya, itu dibebaskan Ka'bah itu dari berhala-berhala yang ada di samping-samping itu. Jadi Al-Baitul Atiq itu artinya rumah ibadah yang dibebaskan. Itu pada zaman Nabi Nuh. Ya. Kemudian ada juga beberapa pendapat yang lain, ya. Seperti Mujahid. Mujahid ini juga seorang tabi'in. Beliau mengatakan bahwa disebut Al-Baitul Atiq, rumah ibadah yang dibebaskan. U'tiqa minal jababirah ayyusallitu alaihi, dia itu dibebaskan Allah dari kaum penguasa yang dolim, yang lalim, supaya dia tidak bisa menguasainya. Bagaimana dulu peristiwa Abraha pada tahun gajah, ya kan, disebut tahun gajah itu karena ada penyerangan Abraha terhadap Ka'bah yang Allah menyelamatkan dengan mendatangkan burung-burung yang berbondong-bondong, sehingga mereka itu dihancurkan oleh Allah dengan batu-batu yang ada dipegang di kaki-kaki burung-burung itu, sehingga mereka itu ka'asfim ma'kul, ya, seperti aneh-aneh katanya yang dimakan, atau seperti asf itu adalah jerami. Habis panen itu ada asf. Kalau kita ngedus itu ya, ngedus padi, nah, itu kan terpisah antara biji dan batang pohon serta daunnya. Nah, daun-daun itulah yang disebut dengan asf makul, yang dimakan ulat. Jadi kondisi mereka itu sangat menggenaskan. Itu makna dari Al-Baitul Atiq. Itu juga disetujui oleh Ibnu Zubair, anaknya Zubair bin Awam. Anaknya Zubair bin Awam ini namanya Abdullah. Beliau mengatakan juga sumyal baitul atiq li'anna Allah a'taqahu minal jababirah. Allah menyelamatkan rumah ibadah Ka'bah itu dari penguasa-penguasa yang ingin
mendolimi, menghancurkan, menguasai Ka'bah. Di dalam sejarah Ka'bah itu sendiri, sebagaimana yang kemarin sudah kita jelaskan, ada 3 pendapat siapa sih yang membangun Ka'bah. Yang pertama itu pendapat yang mengatakan bahwa yang membangun Ka'bah itu malaikat. Yang kedua yang membangun Ka'bah itu Nabi Adam. Yang ketiga yang membangun Ka'bah itu Nabi Ibrahim. Nah, ini mana yang lebih kuat? Yang lebih kuat itu ya Nabi Adam alaihissalam. Kenapa? Karena tentu di zaman Nabi Adam, ketika dikeluarkan dari sorga, dia juga disuruh untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan Ka'bah ini adalah inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah mubarakah. Sungguhnya rumah ibadah yang pertama dibangun itu adalah yang ada di Bakkah, yaitu di Makkah, yaitu ya Ka'bah itu. Adapun Nabi Ibrahim itu hanya sisa-sisa, menaikkan lagi setelah sisa bangunannya hancur. Karena masa yang panjang, Ka'bah itu ya mengalami kehancuran berkali-kali. Yang kemudian ada perintah dari Allah untuk Ibrahim dan untuk Ismail, wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail. Ketika Nabi Ibrahim dan Ismail membangun kembali Ka'bah yang sudah runtuh. Setelah itu kan setelah Nabi Ibrahim, Nabi Ismail ya runtuh lagi. Sampai zaman di mana sebelum kenabian, bekas-bekas ajaran peninggalan Ibrahim itu masih kuat melekat di sekitar Ka'bah, orang-orang Quraisy khususnya. Jadi mereka itu bekas-bekas ajaran Ibrahim itu masih ada. Walaupun mereka sudah mulai menyeleweng gitu. Semakin jauh dari nabinya itu kan semakin menyeleweng. Tetapi salah satu daripada prinsip orang-orang di sekitar Ka'bah itu adalah bahwa ini rumah ibadah gitu. Sampai ketika jenengan belajar Sirah Nabawiyah, itu ketika Rasulullah masih kecil, masih belia, ya masih remaja lah. Itu kan para Quraisy itu sepakat untuk membangun kembali Ka'bah. Tapi kesepakatannya itu luar biasa, Pak. Kesepakatannya gini. Jadi ketika mereka berkumpul itu ya, mereka itu orang-orang mulia kan, Pak. Orang-orang yang masih ada bekas-bekas ajaran Ibrahim. Di antara mereka itu bilang, mungkin runtuhnya Ka'bah itu karena kalau bangun itu dari dana atau dari bahan yang nggak jelas halal haramnya. Nah itu di dalam sejarah gitu. Makanya dikit-dikit runtuh, dikit-dikit runtuh. Akhirnya sepakat mereka, bagaimana kalau kita bangun Ka'bah dari hasil kerja yang halal gitu. Mereka sudah kenal halal haram. Jangan bayangin orang jahiliyah itu terus nggak ada bagusnya gitu. Jangan, Pak. Mereka itu orang Quraisy, orang-orang yang hidup di sekitar Ka'bah itu, suku-suku Quraisy itu kan bawahnya banyak sekali. Prinsip mereka itu banyak yang bagus. Salah satunya adalah keinginan mereka membangun Ka'bah lagi memakai bahan yang halal. Tidak boleh di dalamnya dari uang zina, mahruz zani gitu ya. Ada disebutkan di dalam sejarah itu, jangan boleh menyumbang orang yang penghasilannya berzina. Jangan juga menyumbang orang yang penghasilannya berjudi. Jangan menyumbang
orang yang penghasilannya mendolimi orang lain. Itu ditetapkan di situ, di rapat itu. Jadi dipastikan Ka'bah ini adalah dari sesuatu yang halal 100%. Sampai akhirnya mereka membangun Ka'bah, cuman kurang dananya gitu. Nah, sekarang pakai proposal bisa. Di sana terus gimana pada waktu itu kan? Kurang, sehingga apa? Yang bagian Hijr Ismail itu masih belum ada bangunannya ke atas ya. Tidak ada, kurang. Jadi jenengan itu kalau keliling Ka'bah itu ada Hijr Ismail itu namanya. Itu bagian dari Ka'bah yang dulu sebenarnya waktu orang-orang Quraisy bangun itu kurang dana, kurang bahan. Sampai akhirnya dibiarkan begitu, tapi dikasih tanda bahwa ini masuk Ka'bah, walaupun belum ada bangunannya. Nah, yang paling krusial itu adalah ketika meletakkan Hajar Aswad. Dan Hajar Aswad pada waktu itu ya sudah dikenal mereka, Hajar Aswad. Ketika dibangun Hajar Aswad ini, siapa yang meletakkan? Ya, berarti yang meletakkan itu adalah orang yang paling tinggi levelnya, derajatnya harusnya. Mereka bertengkar, Pak, kita dari suku yang paling enggak. Akhirnya mereka ribut dan disepakati. Yang meletakkan Hajar Aswad adalah orang yang pertama kali masuk, yang paling pagi gitu. Masuk ke Masjidil Haram. Karena sudah ada masjidnya, ada bangunannya juga, batas-batasnya. Ternyata yang masuk pertama kali itu adalah Nabi Muhammad SAW. Akhirnya Hajar Aswad diletakkan di kain, ujung-ujung kainnya itu dipegang dari kabilah-kabilah yang tinggi levelnya gitu ya. Terus Rasulullah lah, waktu itu ya belum Rasulullah, Muhammad lah. Dan mereka ridho, Pak, kalau Muhammad yang meletakkan Hajar Aswad itu. Karena Muhammad itu terkenal Al-Amin. Al-Amin itu orang yang paling amanah. Orang yang tidak pernah berbohong. Orang yang tidak pernah, apa istilahnya, pokoknya berbuat buruk lah, terpercaya pokoknya. Walaupun pada zaman itu yang namanya remaja itu ya wis banyak yang nyeleweng juga. Tapi mereka kalau untuk urusan Muhammad itu percayalah. Mereka ridho. Akhirnya Muhammad SAW meletakkan itu. Ya mas sekalian rahimakumullah, itu 5 tahun sebelum Rasulullah diutus menjadi Nabi. Jadi umurnya 35, ya masih muda lah. Setelah diangkat menjadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Aisyah bilang gini, Rasul itu kenapa nggak dibangun sesuai dengan bangunan dulu Nabi Ibrahim, kok masih ada yang belum dibangun ke atas karena kurang dana itu waktu itu. Kata Rasulullah, seandainya umat kita, umatku, ya, umat Islam itu sudah kuat akidahnya, pasti aku bangun. Tapi untuk sekarang itu kurang terlalu urgen. Nanti takutnya terjadi fitnah. Kok Muhammad itu berani-berani bangun Ka'bah tidak sesuai dengan dulu gitu. Akhirnya dibiarkan. Singkat cerita, semasa Rasulullah hidup tidak pernah Hijr Ismail itu dibangun ke atas, itu nggak pernah. Sampai akhirnya di zaman Abdullah bin Zubair itu punya inisiatif berdasarkan dari kabar dari Aisyah. Ibnu Zubair itu kabar dari Aisyah, dulu saya ngomong sama Rasul, kenapa itu nggak dibangun? Oh gitu ya, kalau begitu kita bangun aja. Dibangun itu ke atas tuh.
Cuman kemudian apa yang terjadi? Penguasa selanjutnya karena tidak mendengar hadis dari Aisyah ketika ngobrol dengan Rasul itu, dianggap itu perbuatan yang bid'ah. Duh, kok dibangun Hijr Ismail itu? Terus diambruk nana, dibalik namanya, gitu. Itu dilakukan oleh Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi. Diambruk nama. Pada zaman Imam Malik, Imam Darul Hijrah, itu juga sudah diusulkan lagi. Ka'bah gimana ya kalau Ka'bah itu dibangun sesuai dengan bangunan Nabi Ibrahim dulu gitu. Kata Imam Malik yang membuat polemik itu akhirnya sudah tidak usah dibicarakan lagi. Imam Malik bilang begini, jangan sampai Ka'bah itu dibangun dihancurkan, dibangun dihancurkan. Nanti bawahnya sebagai rumah ibadah itu. Wes, walaupun tidak dibangun Hijr Ismail itu, biarin aja, biar aman gitu. Nanti penguasa seenaknya bangun bagus, nanti penguasa setelahnya menghancurkan lagi gara-gara tidak mendengar hadis Aisyah radhiyallahu anha itu. Akhirnya sejak zaman Imam Malik ada fatwa harus tidak usah dibangun ngono iku, tetapi ditengeri ditandai bahwa Hijr Ismail itu termasuk daripada Ka'bah. Jadi kalau tawaf itu jangan menyelinap masuk ke Hijr Ismail, itu berarti jenengan tawaf kurang gitu. Harus tetap Hijr Ismail itu dilewati. Nah, jenengan kalau di Hijr Ismail itu sama dengan sholat di dalam Ka'bah. Menghadap kemana? Bisa menghadap kemanapun, Pak. Kalau sholat di depan Ka'bah, di dalam Ka'bah, itu sholat menghadap kemanapun karena jenengan di dalam Ka'bah. Nah, kalau di dalam Ka'bah itu menjadi pusat kiblat. Nah, kalau jenengan di dalam ya bisa menghadap ke sini, bisa di dalam gitu. Itu cerita tentang Al-Baitul Atiq ya, yaitu Ka'bah yang mengalami proses dari masa ke masa, dari waktu ke waktu. Ya mas sekalian rahimakumullah, makanya Ka'bah itu sesuatu yang menjadi pusat kiblat kaum muslimin, tetapi jangan dianggap itu sesuatu yang bisa di alat berkah. Maksudnya alat berkah itu ada orang yang tawaf setiap lewat itu menggosok-gosok badannya ke Ka'bah, padahal yang disuruh untuk menyentuh atau mencium itu hanya Hajar Aswad. Ada juga yang mereka itu memeluk Ka'bah langsung nangis, dikirain Allah di situ. Justru kalau jenengan mendekati Ka'bah dan kena minyak wanginya, itu jenengan malah nanti disuruh membayar denda karena dianggap memakai minyak wangi, karena kan Ka'bah itu wangi gitu. Nggak usah ada orang tawaf setiap sudut itu disentuh. Bagaimana itu? Sunnahnya nggak ada, ya kan? Jadi yang disuruh menyentuh itu rukun yamani, ya. Tetapi nggak usah dicium. Sejak dari situ nanti mencium Ka'bah, mencium Hajar Aswad, itu hukumnya sunnah. Jangan juga jadikan jimat gitu. Itu kiswah itu Pak, kalau dia diganti itu bekasnya itu mahal Pak. Sampai masjid mana di Indonesia itu pesen bekas kiswah Ka'bah itu. Saking kepengennya punya bentuk masjid yang di dalamnya ada kiswah Ka'bah gitu. Itu sebenarnya tidak ada
keutamanya sama sekali. Dalam hal tabarruk ya, tabarruk itu ngalap berkah Pak. Jangan pernah kita tabarruk kecuali yang ada dalilnya Pak. Ya. Kalau tabarruk ngalap berkah itu harus berdasarkan dalil. Tidak boleh ngalap berkah dengan tanpa dalil, itu nggak boleh. Karena keberkahan itu yang ngasih tahu itu cuman Allah dan Rasulnya. Kita tidak mungkin tahu itu berkah atau tidak kecuali dikasih tahu Allah dan Rasulnya. Kadang itu ada yang tokoh dianggap wali, memakai pecinya itu dianggap lebih baik, ya kan? Akhirnya apa? Bekas pecinya itu dilelang. Ada kan bekas peci sebagian orang itu yang dianggap wali itu, ini peci silahkan mulai dari angka 10 juta gitu. Itu ada yang baru berhenti sampai angka 1 miliar Pak. Karena kepengen dapat peci yang dipakai oleh orang tertentu. Dengan harapan peci ini ngalap berkah. Ya mas sekalian rahimahullah, itu kita terlalu berlebihan. Ya. Terus begini, boleh nggak ngalap berkah dari bekas minum Pak Kiai itu? Kalau Pak Kiai itu ahli zikir, kadang Pak Kiai itu kan suka, nggak apa-apa kalau Pak Kiai itu membaca Al-Fatihah di air itu, karena Ibnu Qayyim Al-Jauziyah juga mengatakan kalau kamu ingin sembuh dari penyakit, baca Al-Fatihah di air, kemudian kamu minum gitu. Al-Fatihah itu ruqyah. Ruqyah itu obat, Pak. Itu kan ada hadisnya. Misalnya air minum Pak Kiai, karena Pak Kiai ini ahli zikir. Ayo boleh-boleh saja. Jenengan minta sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ada bekas air minumnya, sebelah kanannya itu Ibnu Abbas, sebelah kirinya itu orang-orang yang sudah sepuh dari kalangan para sahabat. Yang dikasih, yang berhak untuk dikasih pertama kali itu adalah yang sebelah kanan. Kemudian Rasulullah nanya ke Ibnu Abbas, Abdullah, namanya kan Abdullah, minuman ini itu hak kamu. Kalau saya kasihkan ke yang sebelah kiri ini boleh apa enggak? Kata Ibnu Abbas, saya tidak akan memberikan pemberian darimu ya Rasulullah kepada orang lain. Akhirnya Rasulullah tetap ngasih kepada Abdul bin Abbas. Kalau Rasulullah SAW ludahnya aja penuh berkah loh Pak. Ya. Tetapi kalau Pak Kiai yang sakit-sakitan ya jangan. Ya Pak Kiai yang sehat gitu nggak masalah. Mungkin dia ketika minum baca basmalah. Tapi kalau sakit-sakitan ya jangan. Ya. Nah, Rasulullah SAW ini ludahnya itu berkah. Salah satunya itu di perang Khandaq, perang parit Pak. Itu yang gali parit itu, di perang Khandaq atau perang Ahzab namanya, itu kan ribuan Pak. Juru masaknya itu Jabir. Ya. Ketika dilihat masaknya Jabir ini, waduh kok jumlahnya sedikit. Ya Rasulullah, kami hanya masak ukuran segini, kira-kira cukup apa enggak? Kata Rasulullah, ya kalau melihat jumlahnya tentu enggak cukup. Sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis ya ini keberkahan ludahnya Rasulullah itu nanti kita baca di dalam kitab-kitab hadis yang sahih. Ketika memasak Rasulullah itu meludahi tempat masaknya itu dan berdoa supaya ada keberkahan. Dan memang masakan yang menurut ukuran manusia itu enggak cukup, ternyata
setelah dibagi semua itu cukup Pak. Itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Salah satu keberkahan yang ditinggalkan oleh umat ini, di antara sunnah Rasulullah dari umat ini yang ditinggalkan itu makan bareng-bareng Pak. Bukan makan bareng-bareng itu jenengan ngambil piring sendiri terus kumpul mangan piring-piring dewi, bukan begitu Pak. Makan bareng-bareng itu adalah makan nampan diserbu banyak orang. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ada yang madul, ya Rasulullah, makanan kita kok nggak cukup. La'allakum ta'kuluna mutafarriqin. Kalian mungkin makannya itu sendiri-sendiri. Orang ambil makan sendiri, orang ambil makan sendiri, orang makan. Oh iya ya Rasulullah, makan bareng-bareng. Makanan satu orang bisa untuk 2 orang. Makanan 2 orang bisa untuk 4 orang. Kelipatannya Pak. Kita dulu waktu di Sudan makannya kayak gitu Pak. Jadi nampan gede kan, jumlah satu rumah itu bisa 10 orang. Nampan itu gede ya Pak. Terus nasi ditumplek no tengah, ditambah kangkung, ya, kangkung seadanya, dibumbuin seadanya, pakai berambang itu, pakai cabai sok di tengah juga, ada mie juga, mie juga, mie instan itu Pak, diwaduk kabeh ditaruh di tengah. Ono ayam satu mekungkung kalau memang pas punya duit ya beli itu, langsung ditaruh di tengah. Nah itu langsung semuanya di pinggir-pinggir. Kalau sama-sama orang Indonesia aman Pak, makan ayamnya dikit-dikit lauknya ya Pak ya. Cuman yang bermasalah itu kalau ada orang Afrika gabung, nuwakal itu, langsung sing dituju kok ayamnya tok Pak. Nah, kalau orang Indonesia aman ya, itulah yang namanya keberkahan. Jadi tabarruk itu harus diartikan harus ada dalilnya. Kalau tidak ada dalilnya, jangan mudah-mudah tabarruk. Ada orang pergi ke Gunung Muria, katanya ada air pancuran. Ini air pancuran yang dulu digali sama ditemukan sama Sunan Muria, akhirnya ngambil botol. Terus dikatakan ini sama dengan air Zam-Zam, itu berlebihan Pak. Kalau berkahnya untuk minum seger, untuk wudhu nggak masalah. Tapi kalau ini itu ngambilnya dari Gunung Muria, rumah saya di Kudus Pak, Gunung Muria itu masuk Kabupaten Kudus. Nah, ini sama dengan air Zam-Zam khasiatnya, oh berarti sampean sudah berlebihan ya. Karena apa? Air itu keberkahannya ya untuk diminum, untuk wudhu, ya kan begitu, untuk mandi. Tapi kalau sampai berkhasiat lebih dari itu, harus ada dalil yang menjelaskan tentang hal itu. Itu penjelasan tentang Ka'bah dan segala keberkahannya. Yang mudah-mudahan kita semuanya tabarruknya tabarruk yang benar. Ka'bah itu tabarruknya dengan mencium Hajar Aswad, dengan menyentuh Hajar Aswad dan dicium tangannya, atau disentuh rukun Yamani aja nggak usah dicium. Tapi ya kalau sampai nangis-nangis meluk Ka'bah, nah itu sudah di luar konteks tabarruk yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.